Sahabat GKI, salam jumpa. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari kita memulainya dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh bertemu dalam Sapaan Gembala kami hari ini. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus menuntun kami, supaya ketika kami merenungkan firman Tuhan, membacanya, kami mendengarkannya, itu semua boleh membuat kami mendengar sapaan Tuhan sendiri yang menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan hati kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dengan persepsi yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, "Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Tetapi Naaman marah, lalu pergi sambil berkata, "Sungguh, kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil, dan ia menjadi tahir. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa itu persepsi?
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan persepsi pertama-tama sebagai tanggapan, penerimaan langsung dari sesuatu, serapan. Yang kedua, persepsi itu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya, lewat penglihatan, lewat pendengaran, peraba, perasa, dan pencium. Seorang namanya Stephen P. Robbins mengartikan persepsi sebagai kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa, diorganisir, diinterpretasi, dan dievaluasi, sehingga individu tersebut mendapatkan makna. Sementara menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi itu adalah kemampuan kita untuk mengorganisir satu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda dengan orang lain, walaupun objeknya sama. Objek yang dilihat, didengar, dirasa, dan diraba sama, tetapi persepsinya bisa berbeda. Saudara-saudara, belajar dari peristiwa Naaman. Siapa itu Naaman? Naaman adalah panglima tertinggi kerajaan Aram pada zaman Raja Ben-Hadad. Ia terpandang, disayangi tuannya. Kemampuannya memimpin bala tentara membuatnya banyak mendapat kemenangan dalam peperangan. Nah, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 disebutkan, sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Kalau kita menyimak pernyataan ini, rasanya penulis kitab Raja-Raja ingin mengatakan bahwa Naaman adalah orang yang dikasihi Tuhan, sekalipun ia adalah orang Aram, bukan umat Israel. Namun dalam perikop kita disebutkan sang panglima Raja Aram itu terkena suatu penyakit kulit. Penyakit kulit semacam ini pada zamannya dianggap aib dan penyakit yang mematikan, sehingga orang yang terkena penyakit itu hampir-hampir kehilangan harapan dan akan mencoba cara apa saja untuk bisa menyembuhkan dirinya. Dalam kisah kita 5 orang diperkenalkan. Yang pertama istri Naaman, yang kedua adalah hamba perempuan, gadis remaja yang menjadi hamba perempuan dari istri Naaman. Yang ketiga adalah Naaman sendiri. Keempat, Raja Aram, majikan Naaman. Dan akhirnya Raja Israel. 4 orang pertama berhubungan dengan si penderita sakit kulit ini, yaitu Naaman. Mereka semua atas saran dari gadis hamba perempuan tadi, mendukung permintaan agar Raja Israel membantu kesembuhan buat Naaman. Maka dikirimlah Naaman berangkat ke Israel, membawa surat dari sang raja. Namun apa yang terjadi? Raja Israel tidak berdaya memenuhi permintaan itu. Di sini persepsi sang Raja Israel muncul. Dia curiga permintaan Raja Aram kepadanya sebagai muslihat untuk menyerang dan menaklukkan Israel. Maka dia kemudian marah dan mengoyakkan pakaiannya. Elisa, Nabi Allah, mendengar apa yang dilakukan Raja Israel. Ia menuliskan pesan kepada rajanya. Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Setelah itu datanglah Naaman kepada Elisa. Tapi Elisa tidak menemuinya secara langsung. Elisa melalui orang suruhannya menyuruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan supaya ia menjadi tahir atau sembuh. Apa reaksi Naaman? Naaman menolak perintah itu. Karena apa yang ia bayangkan, yaitu cara penyembuhan yang akan dilakukan Elisa, tidak sesuai dengan perkiraannya. Atau tidak sesuai dengan persepsinya. Pertama, sungai Yordan dalam penglihatannya bukanlah sungai yang indah dan bersih jika dibandingkan dengan sungai-sungai di Damsik. Sungai Abana dan Parpar katanya. Jangan-jangan sakitku makin parah. Mungkin itu yang dipikirkan Naaman. Kedua, ia mengharapkan sesuatu yang lebih spektakuler dan meyakinkan dari sekedar mandi di sungai 7 kali. Ia berkata, sungguh
Kukira ia, sang nabi, pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Inilah manusia, saudara. Selalu ingin takarannya yang dipenuhi. Bahkan kalau perlu, Allah juga diatur untuk memenuhi keinginannya. Tidak puas kalau hanya biasa-biasa saja. Perlu yang supranatural dan spektakuler. Tapi ingat, Allah punya caranya sendiri. Lewat peristiwa penyembuhan Naaman yang tampak sederhana itu, Allah mau menunjukkan kuasanya. Bisa terjadi lewat hal-hal sederhana dan yang tampak biasa-biasa saja. Bukan air sungai Yordannya yang menyembuhkan. Bukan pula laku ritualnya yang menyembuhkan Naaman. Tapi kuasa Allah. Kemudian dikatakan bahwa Naaman akhirnya pergi juga setelah diingatkan pegawai-pegawainya. Naaman turun dan membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan pulihlah tubuhnya. Awalnya, Naaman belum menyadari bahwa perkataan seorang nabi mengandung kekuatan Allah. Ia hanya memusatkan diri pada cara penyembuhannya dan belum berserah pada kekuatan Allah sendiri. Melalui kesembuhan fisiknya ini, Naaman mulai meletakkan dasar kepercayaan pada Allah. Hal ini dapat dilihat pada ayat 15. Sekarang aku, Naaman, tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Tema hari ini tentang persepsi. Apa yang kita pelajari dari bacaan tadi? Supaya kita punya persepsi yang tepat. Sesuai fakta, bukan sekedar asumsi atau dugaan. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan terburu-buru menghakimi. Cobalah untuk melihat sesuatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Kisah Naaman hari ini mengajak kita belajar. Pertama, kuasa Allah ternyata sangat besar. Ia sanggup untuk memulihkan sesuatu yang tampak mematikan dan tidak lagi punya harapan. Penyakit kulit Naaman bisa disembuhkan dengan caranya. Kita juga yakin tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan di masa kini. Kuasanya masih nyata dan dapat kita rasakan sebagai umatnya di masa kini. Hal yang kedua, kita belajar. Allah dengan kuasanya menolong kita tepat pada waktunya. Namun caranya tidak bisa kita paksakan. Ia bisa menolong lewat cara yang spektakuler, supranatural, melampaui akal. Tapi ia juga kerap menolong dengan cara-cara yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Yang pasti kuasanya dinyatakan untuk kebaikan umatnya, saudara dan saya. Ketiga, yang dibutuhkan dari pihak kita bukan tindakan absurd tak masuk akal. Cukup aku percaya. Iman kepada Tuhan yang sanggup menolong. Iman atau percaya di sini bukan sekadar percaya di mulut. Dalam bahasa Yunani dipakai iman itu adalah pistoo, yang artinya menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang bisa dipercaya. Mengandalkan seseorang yang bisa dipercaya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata aman, yang artinya menetapkan hati, meneguhkan hati. Itu artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkannya sepenuh-penuhnya, menetapkan dan meneguhkan hati kita untuk bersandar hanya kepadanya dan tidak tergoda untuk mencari kelepasan dari kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Mari saudara sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Punyalah persepsi yang benar tentang kuasa Allah. Percayalah kepadanya. Percayalah juga kuasanya akan terus dinyatakan dalam hidup saudara dan melalui hidup saudara. Supaya namanya terus dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk punya persepsi yang benar ketika memandang kepadamu. Ketika mengalami berbagai peristiwa dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Supaya kami punya kesimpulan yang tepat. Kami makin yakin dengan Tuhan
yang menuntun kehidupan kami dan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Terima kasih hari ini kami diingatkan, belajar dari kisah Naaman, supaya kami menundukkan diri pada rencana dan kehendak Tuhan yang melampaui apa yang bisa kami pikirkan dan rencanakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengerjakan bagian kami hari ini. Tuntunan tangan Tuhan yang kuat kami nantikan, supaya kami sanggup melakukan tiap tugas peran tanggung jawab kami dengan benar di hadapan Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.